Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Fitra Insani, NIM 234 dari kelas 5E. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bab selanjutnya tentang Gaining an Understanding of the Client System of Internal Controls. Dalam bab ini akan membantu dalam memahami sistem kontrol internal klien yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Yang pertama, di 6.1 ada pengendalian internal ditentukan. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugas. Ketika elemen-elemen ini digabungkan, mereka mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Di slide selanjutnya, di 6.2 ada tujuan pengendalian internal. Menjelaskan tujuan kegiatan pengendalian internal yang diterima secara umum. Penting bagi auditor untuk memahami tujuan pengendalian internal. Nah, di sini tuh ada 7 pengendalian. Yang pertama yaitu nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertai dalam pembukuan dan catatan organisasi. Kedua, direkam. Ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga, berharga. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Yang keempat, diklarifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Kelima, diringkas. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas dan jumlah dengan benar. Yang keenam, diposting. Ada kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang ketujuh, tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar dalam periode. Lalu selanjutnya di 6.3 ada pengendalian internal tingkat entitas. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan ada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya dan sering dianggap sebagai kombinasi budaya, struktur, dan disiplin organisasi. Lalu, yang kedua ada proses penilaian risiko entitas. Semua entitas terlepas dari ukuran, struktur, sifat, atau industrinya menghadapi risiko di semua tingkatan dalam organisasi. Yang ketiga, ada sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah menetapkan dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengontrol operasi entitas. Keempat, ada kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dijalankan di luar. Dan yang kelima ada pemantauan pengendalian. Setelah menetapkan dan memelihara pengendalian internal, tanggung jawab manajemen yang penting adalah untuk memantau pengendalian guna menilai apakah mereka beroperasi sebagai yang dimaksud dan dimodifikasi untuk merubah kondisi secara tepat waktu. Lalu, di 6.4 ada pengendalian internal tingkat transaksi. Menjelaskan elemen-elemen pengendalian internal pada level transaksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengendalian internal tingkat entitas berada di tingkat seluruh entitas atau seluruh organisasi dan berpotensi mempengaruhi semua proses manajemen diberlakukan untuk seluruh organisasi. Ini termasuk kontrol yang mungkin tidak langsung berdampak pada laporan keuangan. Di sini tuh ada 2 contoh arus transaksi. Yang pertama di 6.4.1 ada arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan khas untuk klien yang menjual barang termasuk pemrosesan pesanan, menyetujui kredit, mengirim barang, menagih pelanggan, dan mencatat penjualan serta piutang dagang. Yang kedua di 6.4.2 ada arus transaksi proses biaya penjualan. Biasanya, perusahaan manufaktur memiliki sistem inventaris yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapannya biaya yang mengakumulasikan biaya persediaan.
Selanjutnya, di 6.5 ada mendokumentasikan pengendalian internal. Di sini menjelaskan berbagai teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Ini bentuk dokumentasinya yang paling umum meliputi berikut ini. Yang pertama, ada narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana aliran transaksi tertentu relatif sederhana dan mudah. Yang kedua, ada daftar pemeriksaan dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar pemeriksaan atau kuesioner pengendalian internal adalah hal lain atau teknik yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi sejenis yang paling umum dari prosedur pengendalian internal itu harus hadir. Nah, selanjutnya yang ketiga ada diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan dalam bentuk yang lebih besar dan lebih kompleks lingkungan. Ini melibatkan auditor meringkas. Dalam diagram alir atau kotak, setiap langkah dari aliran transaksi hingga awal sampai akhir, yaitu dari inisiasi hingga pelaporan dalam buku besar. Diagram alir tidak sering digunakan karena biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan daripada narasi atau daftar periksa. Sebaliknya, logika diagram lebih umum. Nah, contohnya seperti gambar di slide ini. Selanjutnya, yang keempat ada kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasiannya, kontrol internal, biasanya halaman dibagi menjadi dua bagian, dengan diagram alur proses di sisi kiri, dan narasi mendeskripsikan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Sisi diagram alur menyoroti aktivitas utama dari inisiasi hingga respontase. Sedangkan kolom narasi berisi rincian tentang apa yang terjadi di arus transaksi. Contohnya ada di slide ini. Selanjutnya, di 6.6 ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Menjelaskan pentingnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam suatu sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari pemahaman sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh klien adalah kemampuan melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi tentang kelebihan dan kelemahan yang diamati. Sedangkan klien akan sering ditarik untuk mendapatkan umpan balik dari pihak luar auditor mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Biasanya fokus pada bidang kelemahan yang diidentifikasi. Ini karena kelemahan itu yang meningkatkan risiko salah saji material tidak terdeteksi oleh proses dan kontrol manajemen. Dan area kelemahan juga ada di auditor biasanya melakukan pengujian. Selanjutnya yang terakhir di 6.7 ada surat manajemen. Menjelaskan bagaimana mengkomunikasikan kekuatan dan kelemahan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen terkadang disebut sebagai surat rekomendasi. Adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal yang ditemukan selama audit berlangsung. Tujuan dari surat manajemen untuk menginformasikan klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan internalnya kontrol. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada perlafalan kata yang kurang tepat atau materi yang kurang dan salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu di penjelasan bab selanjutnya. Hey Rose, about your private roses, won't you come to my show? Live like all you fucking go. Time if you wanna take it slow.